Kalau gua nggak percaya sama gue, siapa lagi mau percaya sama gue, Der? Tapi Allah percaya sama lo. Allah aja percaya sama gua. Jadi it doesn't matter lu gak percaya sama gua. Karena gue percaya Tuhan gak pernah bikin sampah, Der. Iya. Wow. Kita kasih solusi. Dimas Danang, waduh. Dari Ansah, Teman kakak SMA. kelasku. Gila, gue kangen banget sama lu, parah. Kita terakhir ketemu 2 tahun lalu. Oh iya benar. Gengki Susi. Iya betul. Nah. Dan Danang ini gue satu SMA guys. SMA 82 Patra Jaksel. Sekolahnya kecil, nyalinya gede. Wah iya benar. Hobinya nyamperin sekolah-sekolah yang lebih gede. Menang kalah urusan belakangan Yang gitu. penting nyamper. Ribut tawuran mulu isinya. Oh tapi situ kan siapa yang udah meninggal tuh? Mike Mohede. Acha Septriasa, Astrid Satwika. Banyak. lupa lagi. Tias Mirasih. Uca, Ayu Dia Bing Selamat. Oh iya. Ya, Dito juga. Jadi tahu ya, berarti SMA itu bukan mengedepankan pendidikan ya. mengedepankan ekskul. Parah. Isinya artis semua. Handika Pratama. Wah, sebenarnya banyak. Sebenarnya Daud Gultom itu kan di fashion juga. Daud Gultom siapa ya? Ada angkatan gue. Ada juga dia anak-anak fashion cukup inilah. Jadi gini, gue di 82 itu kenapa tadi Danang bilang kakak kelas? Sebenarnya gue terima nggak terima. Kalau diterimanya adalah ya karena sebelumnya gue kakak kelas dia. Gue 2006 gue nggak naik kelas, jadinya gue sangkatan sama dia. Iya. Tapi kalau gue nggak terimanya, enak aja kan kita sangkatan jadinya lulusnya. Iya benar sih. Gue sebagai orang yang turun angkatan kuliah 2 kali, ternyata it doesn't matter. It doesn't matter. Turun angkatan apa segala macam. Nah iya. Yang penting dapat apa pelajarannya. Kayak sekarang, lu duduk di sini. Siapa yang nyangka gitu? Orang pasti dulu ngecilin orang yang turun kelas kan. Setuju nggak? Setuju. Kita tuh pasti kita ngomong kita berdua ya. Kita pasti dikecilin kan dulu. Oh sangat. Iya kan? Sangat. Tapi kan masalahnya kan ternyata Tuhan tidak bilang kita kecil. Ya, karena nggak ada yang buruk di mata Allah ya. Iya. Oh ya. Dan ya yang ngejelekin manusia lain kan manusia lain. Yang ngecilin ciptaan Tuhan kan, lu bayangin ya, ada kreasi dicela-cela. Kreatornya marah nggak? Marah lah. Ya udah. Berarti kita kalau ngatain manusia berarti kita. Ayo, hati-hati lu. Bener. Nah, saya makanya saya pede sekali. Saya dosanya banyak karena saya suka ngatain manusia lain. Tadi Danang begitu masuk ruangan gue, Pak, lu serius lu manggil gue? Iyalah. Oh, tapi gue belum taat banget. Emang kenapa sih kasih solusi harus yang taat gitu? Dosa semua bro, isinya bro. Manusia pasti dosa lah. Iya sih. Tapi by the way, kita nge-MC berapa kali Nang ya? Untuk zaman-zaman SMA ya? Seingat gue 4. Sekolah 1, udah gitu semacam pentas drama 1. Teater. Iya, sekolah 1. Terus ulang tahun Kandaben kalau gak salah. Di Kuningan ya? Iya Kuningan. Pasar Festival. Satu lagi gue lupa apa. Enggak, 3 udah. 4 kali. Sekali lagi gue lupa. Satu lagi waktu kita di Bandung. Itu bukan nge-MC. Itu bukan nge-MC. Itu jatuhnya nge-host sekolah. Oh iya. Gua, lu, Wina, Kadek. Wah. Kita berenam. Udah gitu pulang nggak tahu naik apa. Akhirnya kita tidur di mana tuh ya? Oh parah. Random banget sih. Gue banyak suka duka sama Danang loh. Parah loh. Random banget itu. Parah. Nih kalau gue mundur dikit nanti lu ceritain ya. Dengan lu duduk di sini sebenarnya lucu. Gue kalau ngundang orang, lu yakin ngundang gue? Yaudah, gue tanya balik dong. Lu punya kabar baik nggak? Oh, gue ada kabar baik. Gue mau ngasih solusi ke teman-teman semua biar bisa begini. Giliran dia, lu punya kabar baik nggak? Enggak. Gue punya kabar buruk lah. Terus, tapi gue akan duduk dan gue akan menceritakan sesuatu yang nantinya bisa diambil pengalamannya dan lain sebagainya. Nah, nanti kita denger nih. Iya. Agensi lo sami-sami. Iya. Dan lu mau ceritain tentang kegagalan lo di sini? Iya. Kenapa? Ya kan kalau orang belajar dari keberhasilan, ya maksud gue gini, kita kan belajar dari mana aja? Ya dari keberhasilan sama dari kegagalan dong. Ya, iya betul. Ya kalau orang gagal dicela, berarti lu nggak dapat apa-apa dong. Kalau lo orang gagal lu pelajarin kegagalannya di mana, lu bisa dapat sesuatu. Wow. Kalau mulut lu kebuka, lu nggak dapat apa-apa. Karena saat mulut lu kebuka, jangan-jangan kuping lu ketutup.
Nah makanya gue iya. makanya Kok lu jadi pinter sih Nang? Kayak gak terima gitu lu pinter. Iya. Iya gue makanya gue suka ngambil dari mana aja gitu. Nah makanya pas lu ceritain ke gue soal kasih solusi, gue nonton juga beberapa termasuk KSA. Oh Esa Hall Bones. 88. Iya. Iya kan itu gue terus siapa Ustadz yang suka share tentang makanan sehat, cara makan Nabi, Dr. Zaidul Akbar. ya itu gue suka nontonin dia juga tuh. Nah akhirnya gue pakai pola dietnya dia dan works. Iya kurus lu, gue yang lebar nih. Padahal gue duduk sama dia. Ya, maksud gue itu dari kegagalan. Gue mau ceritain kegagalan gue karena ya emang ternyata itu bukan sesuatu yang buat disesalin. Tapi ada damage-nya nggak? Kalau ada, tapi kan abis gue punya damage terus gue ngapain? Kan pertanyaan kan setelah itu apa? Itu kan? Ya itu. Iya kan? Iya itu. Nanti kita bahas aja di sini ya. Ya bro ya. Jadi mundur dikit teman-teman sebelum dia menceritakan kegagalan yang gue juga penasaran sih sebetulnya. Segagal apa ya? Segagal apa dan sejatuh apa sekelas Danang men. Istilahnya kan gini. Mungkin ada sebagian orang yang masih beranggapan bahwa dengan personal brand yang kuat harusnya gampang dong buat bangun bisnis. Lu setuju apa gak? Setuju banget. Tapi kenapa lu gagal? Karena gue akuin ilmu gue kurang. Satu, ilmu gue kurang. Gue terlalu percaya sama orang. Harusnya yang namanya bisnis ya pakai keilmuan bisnis. Iya kan? Ya nggak bisa lu pakai keilmuan yang lain. Nah ilmu bisnis gue jelek. Ya akhirnya ya udah. Ya kayak nanam tanaman der. Kalau lu nanamnya dari awal jelek ya buahnya pasti jelek atau bahkan gak tumbuh sama sekali. Nah yang gue lakuin adalah ternyata pas gue track back awalnya gue tuh sempat nyalain ini gue marah, tapi ternyata enggak Nang, yang salah lu gak ngerti kan ini, belajar, jangan ngomel. Nah itu poin deh gitu. Nah makanya gue belajar gitu. Jadi 3 tahun ke belakang adalah momen gue diem. Momen gue diem untuk gue belajar. Kurang gue di mana? Misalnya gue jujur aja nih sama lu ya. Gue kurang tuh di kepemimpinan. Oh leadership ya. Leadership gue kurang. Kenapa? Karena gue bukan tipe orang yang oke, semua ngerti ya. Gue ada tipe orang yang sikat dulu. Ntar kita jadi tahu tuh. Kita gimana? Ngerti nggak? Tahu. Cuma kan nggak bisa begitu banget nah. Exactly. Makanya kan gue berharap gue seperti Leonidas. Ini Leonidas kan gitu kan? Dia di depan bentuknya segitiga, semuanya udah tahu mesti ngapain. Tapi kan kita nggak bisa kayak Leonidas. Kan mereka trainnya beda-beda. Bukan kalau itu Sparta semua jelas. Nah kalau gue enggak. Waktu itu gue percaya sama orang, gue berpikir bahwa lu bisa ini, berarti lu bisa itu dong. Lu bisa katakanlah gini, lu bisa apa ya? Lu bisa matematik. Berarti lu benar-benar bisa keseluruhan matematik. Padahal kan matematik subnya banyak. Dan akhirnya lu menyadari bahwa lu kekurangannya di leadership itu. Gue di leadership, udah gitu di bisnis. Tuh. Padahal sekelas dia aja harusnya gas, tapi ternyata memang menyadari bahwa pentingnya ilmu leadership. Oh iya dong. Cocok banget berarti buat teman-teman yang merasakan kayak Danang, lu bisa ikutan event 360 Business Blueprint. Wah gila, apaan tuh? Wis dangdut dong. Apaan tuh? Oh sorry. Ya ini, lu tau Coach Rene Soehardono gak sih? Beliau tuh sudah lama di bidang apa namanya? Branding. No. People. People development. Oke. Iya kan? Sehingga ngasih tahu gimana caranya menjadi leader yang baik buat perusahaan. Wow, Nah itu lo pokoknya kepoin aja di deskripsi di bawah teman-teman deh, banyak deh. Nanti barang pemateri-pemateri yang lainnya itu cocok tuh dari segi marketing, branding, people, keuangan. Kita lagi bikin workshop lah di situ. Nah itu penting tuh sebenarnya. Iya, nah makanya sebelum nanti dia cerita lebih lanjut teman-teman, tapi kalau gue inget Danang sih memang dia orang pembelajar banget. Waktu zaman-zamannya kita syuting apa ya Nang? Ini buat ambil pelajaran di sini teman-teman ya. Jagostu. Kesebut deh gue jadi lu pengen lihat deh di video YouTube. Klip ya. Ampun DJ ada Derry. Ada Derry pakai celana ketat. Jangan ditonton. Derry celananya ketat. Menonjol bakatnya. Diem lo. Sampah tuh. Astagfirullah. Bukan orang-orangnya ya, tapi asik banget itu. Kita naik bajai guys dari rumah Derry ke Kemang.
Iya bener. Pagi. Malamnya lu nginep kan? Malamnya nginep karena gara rumah gue dekat ke Kemang. Lu kan ke Bonjeruk. Iya. Gue di Blok A tuh Cipete. Di Blok A. Iya kan, akhirnya yaudah di besok kita syuting pagi jam 5 subuh nih. Ya udah deh lu nginepnya tempat gue. Mungkin sekarang dari 5 subuh tuh bangun udah dari jam 3 ya otomatis. Kalau dulu ya Allah itu kalau ada naga Game of Thrones di rumah Derry enggak bangun dia. Enggak bangun. Bukan gue bangunin lu. Gue bangunin lu. Oh iya bener. Gue bangunin lu. Iya bener. Sampai gue nggak enak, gue adek lu sampai naik karena kita ngasih kabar takut kita nggak bangun kan berdua. Oh iya. Gitu, adek lu udah naik, gue udah bangun kayak abang lu gimana nih naik? Oh iya bener. Dan lu tahu nggak yang ngajakin sholat subuh Danang? Iya. Iya kan kita sebelum jalan, gue pada saat itu, ayo nah kita siap-siap kita gas, sholat dulu deh. Oh iya siap. Iya. Orangnya subuh itu soalnya. Subuh naik bajaj nyampe ke lokasi. Kalau gue tau gak kenapa lo gue ajak sholat subuh? Kenapa? Ya mumpung gue bangun. Biasanya bangun jam 10 ya. Iya. Kok udah duha. Ya. Tapi seru ya, maksudnya banyak lah kita bareng-bareng dari SMA apa segala macam sampai akhirnya gue mau tahu. Dulu tuh kan lu kan tahu ya stasiun Sami-Sami. Sadar nggak? Gue nanya sama lu nang waktu itu awal-awal. Nang lu kok bisa bikin agensi lah apalah segala macam kan? Lu bisa bikin ini ya. Waduh seru banget tuh. Kenapa namanya Sami-Sami? Gue kepo banget waktu itu. Nah. Sampai akhirnya gagal. Qadarullah wa masyafa'al. Udah takdir lah. Iya betul. Tapi waktu itu gue pengen tahu apa yang bikin lo gagal. Apa yang bisa teman-teman petik pelajaran di sini. Sehingga mungkin jangan sampai kejeblos di lubang yang sama. Meskipun lubang yang dialami sama Danang juga belum tentu ketika lo masuk di lubang itu ya siapa tahu lo bisa juga selesai dari masalah itu ya. Kan masalah-masalah orang beda-beda ya. Betul, ada yang menurut Danang pelik tapi menurut lo enggak. Iya. Kapasitasnya beda-beda lah. Atau mungkin menurut lo pelik, menurut Danang enggak. Gimana awalnya Nang? Awal startnya lo bangun itu agency ya? Itu apa sih bisnis modelnya? Jatuhnya agency ya? Tapi akhirnya ini karena keilmuan gue kurang. Di tengah jalan akhirnya gue ngerti bahwa ini tuh sebenarnya tuh manajemen impian gue. Dimana manajemen yang memanage. Kita benar-benar ngebiakin talenta dari nol. Kita ngatur semuanya. Jadi ibarat kata ya kayak Korea lah. Ya udah kayak tipenya kayak Korea. Iya, dia banyak talent gitu ya. Nah niatnya seperti itu karena gue tuh merasa Indonesia itu kaya banget sama orang-orang dengan talenta, tapi spotlightnya sangat sedikit untuk orang-orang dengan talenta itu. Wah setuju lagi. Nah akhirnya gue bilang ya udah kalau misalnya spotlightnya kurang ya kita bikin api kecil kita sendiri aja. Jadi kita bikin pertunjukan kita sendiri. Di kepala gue gitu. Makanya ada stasiun Sami-Sami. Makanya ada Sami-Sami kreatif. Sami-Sami kreatif awalnya ya personal branding. Oke. Menangani orang-orang ya gimana misalnya lu istilahnya oke, gua adalah apa gua adalah titik-titik yang titik-titik misalnya gitu. Dan itu mereka nggak bisa nemu kayak istilah lu tadi. Ya tugas gua adalah memberikan jawaban itu berdasarkan apa? Berdasarkan ceritanya dia. Karena gue percaya satu hal Der. Orang bawa masalah itu pasti bawa solusi. Iyalah. Nah tugas gue bukan nasehatin. Tapi tugas gue adalah ngurai benangnya sampai dia lihat sendiri. Tuh kan lu bawa solusi. Itu aja ya. Akhirnya dia ngerjainnya nyaman, gak burn out. Ngerti. Cuma kalau itu kan subjektifnya dia. Tapi tinggi banget ya? Ya tapi kan itu kan egonya dia. Nah kita lihat pasar apa yang bisa digabungin, selalu ada jembatan kan dia. Nah ya udah dari situ baru bikin bisnis plan sebenarnya gitu. Nah akhirnya tapi di akhir-akhir juga gue banyak mengalami kegagalan, banyak mengecewakan orang lah. Gue minta maaf buat yang mungkin kecewa sama gue. Tapi ya gue nggak pernah ada niat untuk mengecewakan sama sekali. Itu adalah sesuatu yang paling bisa gue lakuin buat lo. Dan maaf nggak maksimal. Karena ternyata balik lagi waktu itu keilmuan gue yang kurang. Anggapnya gitulah. Oke, dan berapa orang yang waktu itu sempat lo kecewakan? Banyak ya harusnya ya. Harusnya lebih dari 3 sih. Kalau dari gue. Ada Ayu kan? Ada Ayu, ada Feti juga. Feti yang mana? Feti ada anak IPA juga dulu. Anak Jilbab 82. Iya. Oh iya. Iya, itu dia kan juga termasuk tim Sami-Sami kan. Nah, gua akhirnya memutuskan untuk ya udah Sami-Sami udah karena balik lagi gua tuh pernah mengorbankan
vision gue, intuisi gue hanya untuk pleasing orang. Oke, misalnya nih, menurut lu nggak cocok nang caranya gitu. Enggak, menurut gue gini, nggak cocok karena dia gini. Karena gue merasa gue kecil, karena gue menghakimi Danang, gue merasa diri gue kecil karena satu lagi banyak hal. Salah satunya adalah gue nggak punya ilmunya, gue nggak punya sertifikat yang namanya ijazah, gue nggak punya ini. Akhirnya gue ngecilin diri gue, akhirnya gue ikutin caranya orang itu, gue melupakan jati diri gue, cara gue jeblok. Nah, gagal kan? Gagal gue. Nah akhirnya gue mulai mempercayai visi gue lagi. Gue bikin Sami-Sami 2.0 dengan usaha dari sisa-sisa yang ada, atau gue membangun usaha gue yang lain dengan sisa-sisa gue yang ada. Tapi kali ini gue mempercayakan intuisi gue. Satu. Yang kedua, gue nggak mau terburu-buru. Kalau gue dulu, gue akuin salah satu kelemahan gue adalah kalau gue mau kesana, gue harus kesana dan cepat. Padahal enggak, prosesnya banyak. Gue simpelnya gini, gue belaga jadi Tuhan, Der. Wah, parah. Itu parah sih. Itu gue belaga jadi Tuhan. Padahal kan nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, bro. Iya kan? Nah akhirnya ya udah. Akhirnya gue di terakhir ini dengan intuisi gue, mungkin nanti gue akan off airin intuisi gue tuh apa. Kenapa nggak dibuka di sini? Karena nanti lu kalau dengar sedih. Kan ini harus semangat. Iya. Jadi nggak, artinya gini. Itu confidential kah? Dibilang confidential nggak terlalu, cuma maksud gue ada bisa dipetik gak pelajaran deh? Intinya tadi udah gue bilang bahwa kita nggak bisa buru-buru. Sedihnya di mana? Sedihnya adalah nanti off air gue sampein. Oke. Nah akhirnya gue mempercayakan visi gue percaya banget sama visi gue itu. Gue bukannya sok pahlawan, tapi ini skoci buat kalian. Biarkan gue tenggelam sama kapal gue, karena kapten harus tenggelam sama kapalnya, gitu. Nah gue ya udah gue bukannya sok pahlawan, tapi gue memutuskan untuk udah biar gue yang tenggelam sama kapal gue. Lu skoci naik ini, tapi kalau misalnya ternyata skocinya bolong atau itu yang terbaik yang bisa gue kasih. Sorry banget, segala macam janji gue nggak bisa, berat banget sebenarnya, tapi ya udah daripada harus satu kapal tenggelam semua dengan kru-krunya, gue mendingan udah lu jalan, gue jadi Flying Dutchman deh, gitu. Oke, ini boleh gue tebak gak? Itu analoginya adalah ketika sesimpel lo ngasih pesangon ke mereka, meskipun ini udah gak ada revenue stream atau omset lagi, dan ini tinggal dibagi-bagi, udah lo tinggal jalanin deh. Yang penting lo gak rugi dan lo return atau misalnya apa gitu. Kurang lebih gitu. Wah, serius lo? Iya. Dan wah, lo lebih parah daripada gue ya. Soalnya gini, dan gue berusaha mengikuti aturan yang ada. Contohnya gimana? Ya aturan pemerintah. Gue gak di kondisi yang itu. Ya pokoknya aturan pemerintah segini, perhitungannya segini. Gue memenuhi peraturan itu sekitar 85% mungkin. Which is good. Kenapa? Karena memang kita harus taat sama pemerintah. Iya. Ikutan aturan aja gitu. Iya. Nah gue ya sebenarnya kan bisa aja kayak ada cerita-cerita dari teman-teman kita kalau misalnya pesangon di courting, pesangon di apa gitu kan. Kalau gue berusaha dari semuanya bisanya segini, ya udah begini nggak apa-apa ya gitu. Gue minta bantuan mereka untuk terakhir kalinya. Akhirnya ya udah gitu. Karena balik lagi, dan percaya atau enggak, apa yang gue lihat, apa yang gue ini bahkan belum gue doain. Ini bukan termasuk dalam doa gue, tapi yang gue lihat ini clear. Akhirnya gue putuskan bahwa oke, Allah gitu. Sampai ketemu lagi gitu. Oke. Gila, speechless gue. Gini, apa yang mendorong atau trigger apa yang sehingganya gue clear di sini. Lu kan bisa nanya dulu mungkin sama penyebabnya misalnya di keuangan. Lu tanya ada pakar-pakar keuangan, let's say teman-teman lu misalnya. Which is bukan gue gitu ya. Tapi maksudnya lu gak coba ikhtiar, Nang? Udah. Gue pribadi udah coba ikhtiar. Mungkin ikhtiar gue kayak mungkin karena gue sesuatu yang terlalu kan jelek ya. Iya. Bahkan terlalu baik aja jelek. Mungkin gue terlalu ikhtiar sampai Tuhan ngasih petunjuk gue nggak dengar. Gimana? Iya, jadi gue nge-push, gue memaksakan keberuntungan gue memaksakan rezeki, gue memaksakan usaha gue. Salah, bro. Benar, makanya gue akhirnya ini gue terlalu memaksakan. Iya, Tuhan kasih petunjuk,
Gue nggak dengar karena gue sibuk minta, gue berisik minta, gue berisik usaha, gue berusaha untuk witness me, gue udah. Oh iya, makanya kan di Islam tuh kan kita kan ada istilah istikharah, ya kan, ada istilah ya ikhtiar, setelah ikhtiar kita tawakal. Kalau memang misalnya ternyata itu adalah nggak sesuai dengan, misalnya Allah udah kasih petunjuk, tadi kan lo bilang gitu kan, ternyata misalnya nggak tepat, iya udah, gitu berarti lu jangan paksakan kehendak itu. Nah, gue memaksakan, itu karena balik lagi, kan gue kekurangan ilmu. Yang jadi problem adalah kekurangan ilmu gue. Ya mungkin teman-teman yang pernah bekerja sama gue berdoa membawa sesuatu dari gue gitu, membawa sesuatu dari kerja sama kita gitu. Contohnya misalnya pengalaman. Iya mungkin. Menghandle ini, ngehandle itu gitu ya. Ngefixin ini. Gitu ya mungkin kayak kalian pernah bersama-sama di habis itu lu ada di tempat yang lebih baik, harusnya lu lebih bersinar dong gitu. Iya, jadi kayak gitu. Ya. Iya, terus gimana cara lo bangkit, lo apa ya? Scale lah. Kebayang gak maksud gue? Ya udah nih, masa jadi bangkai begitu aja IP-nya. Ya gue sedih dulu. Ya, dan lo yang sempat lo ngilang beberapa lama itu, ini kemana Danang nih gitu? Oh, kalau itu emang gue pribadi main sosial media juga udah mulai kurangin, udah mulai malas. Jadi sosial media tuh bener-bener bukan buat gue mencari sesuatu ya, kecuali referensi. Atau mungkin tiba-tiba gue kepikiran siapa, nah gue lihat dari sosial medianya. Kenapa tiba-tiba gitu? Ya suka gitu gue. Tiba-tiba gue suka kepikiran aja, misalnya kepikiran lu misalnya gitu. Ya gue lihat aja sosial media, oh aman ya udah. Hah? Ternyata aman atau enggak, ya yang penting gue lihat di sosial medianya aman. Gitu. Kalau misalnya lu nggak aman, lu one call away kok sama gue. Lu tinggal hubungin gue aja. Kan kita punya nomor handphone yang lebih personal dan lebih berharga dari sosial media. Dan kita berteman bukan berdasarkan sosial media kan? Iya. Iya kan? Ya kalau sekarang kan kalau nggak follow-followan mungkin nggak temenan kan gitu kan? Anggapan orang-orang. Iya gak? Padahal kita punya nomor WhatsApp lebih personal. Cuma kan framingnya? Iya makanya kita mau ngikutin itu kan ribet. Masa kita hidup di framing mulu? Iya. Padahal kan disensor barusan. Saya nungguin nih. Ini punchline-nya bijak, apa lucu, apa ternyata disensor ya. Aduh. Belum pernah kan lo liat punchline disensor? Dan gue minta sama editor gue juga nggak bisa tuh ngebuka sensornya tuh. Aduh, saya nungguin nih. Nih punchline-nya memotivasi, bijak, taunya disensor. Iya. Terus. Ya udah. Sekarang rencananya gimana dari pengalaman Anda? Tunggu deh, mundur dikit lagi bentar. Oke. Gue penasaran tiba-tiba kepikirannya gini. Udah mencapai omset berapa, Nang? Wah, sejujurnya revenue. Ini kalau lo mau buka aja ya. Iya. Monggo. Ini kekurangan ilmu gue juga. Gua itu bener-bener gue lagi belajar sebagai seorang pengkarya. Gue harus tahu soal uang. Gue harus tahu soal bisnis. Karena habis bikin ya dijual. Habis bikin harus disebar ke orang. Nah gue lagi belajar itu. Ilmu keuangan 4 tahun ke belakang. Apa yang lo pengen lo pelajari maksudnya apa? Ya apapun yang datang ke gue. Misalnya gue lagi dapat misalnya gue lagi penasaran ini ya gue pelajarin. Kalau gue gak sempat ya gue tanya glimpse-nya, nanti gue ulik gitu. Jadi kalau lu tanya revenue, gue sebenarnya dulu gue serahin ke orang. Ya. Lu ngerti kan masalahnya apa? Ya udah gue serahin ke orang. Kenapa? Karena gue percaya. Bukan sekarang ini mungkin Danang tolol percaya sama orang. Enggak, gue cuma berpikir semua orang bisa dan semua orang baik. Lah tapi kan masa lu gak lihat laporannya? Ya gue lihat tapi gue gak ngerti. Nah makanya dengan adanya software Zahir Accounting ini. Nah masuk. Menolong orang-orang kayak gue dulu kan. Iya, karena semuanya udah lengkap di sini software accounting. Oke, gue keluarin Danang yang dulu-dulu buat ngeliat ini ya. Nah, iya. Bisa pas gitu masuknya. Untung lo bahas keuangan. Kalau lo nggak bahas keuangan, bagus. Saya bingung bridgingnya kemana ya. Tenang. Saya sediakan bahan bakunya, saya sediakan. Lucu dia, bener. Disiapin deh. Iya memang. Gue serahin ke orang dan akhirnya baru terakhir di tangan salah satunya ya Bu Ayu dan Bu Feti yang kita kenal. Itu gue bisa clear dapat semuanya. Mereka sangat makanya gue segitu pedulinya sama mereka sampai akhirnya ini yang gue bisa terakhir kali
Karena mereka segitunya ke gue. Walaupun dan beberapa orang yang ada di situ ya, di tim terakhir gitu. Oke. Nah, tapi lu percaya nggak? Mungkin tadi yang lo omongin itu, koreksi kalau gue salah ya. Gitu udah bro aja dari zaman SMA, jadi gue to the point aja lah. Dengan ego itu kan susah berkembang, Nang. Lo kan egonya tinggi banget. Gue tahu. Ya kan, Anda yang di video klip itu pakai kotak-kotak hitam putih dan yang lainnya bajunya umum itu kan. Anda pakai celana merah, Anda pakai baju catur. Maksudnya Anda dari dulu tuh udah padahal makeup artis kita orang wardrobe jangan pakai yang itu, Mas. Anda tetap kekeh, saya mau pakai yang ini gitu kan. Dari dulu saya tahu lah Anda seperti itu. Tapi ya ada yang bilang bahwa kayak lu lihat Nang. Enggak usah sebut lah namanya, nyampe ke gue, Nang. Tuh kan akibat dia kayak gitu. Gaya sih. Tuh, sekarang jadinya gak kaya. Sampai ada yang ngomong begitu, Nang. Ya walaupun gue gak tahu harta lo di belakang ini kayak gimana, gue juga bisa jadi lo lebih gede daripada orang yang nyebut itu kan. Bisa kan? juga enggak ya? Bisa juga enggak. Lebih kemana? Lebih bisa juga enggak. Karena gue gak tahu harta dia berapa. Iyalah, bisa juga enggak aja. Ya pokoknya begitulah intinya. Nah, ada hubungannya gak sama kenapa bisnis lo hancur dan lo coba evaluasi gitu? Ego. Tadi kan lo sempat mention tuh ke gue. Ketika lo bilang pokoknya gue maunya ini ya ini, padahal lo sadar lo nggak punya ilmunya. Iya kan sadarnya terakhir. Oke. Kesadaran kan datangnya terakhir. Kan? Iya, karena gue tipe orang yang gue tuh selalu bilang bahwa kesalahan itu di taraf yang tidak haram. Kesalahannya manusia. Iya. Manusiawi. Kan tapi kan dari kecil kita nggak boleh salah. Kalau salah kita dihukum kan. Akhirnya kita harus perfect. Oh, ini yang dinamakan katanya sekolah itu sebenarnya. Gue nggak tahu kalau sekolah gimana. Gue sih sangat suka. Gue tuh suka banget sekolah. Dan semua sistemnya. Anda sarkas mukanya. Enggak. Saya benar lihat ketulusan di mata saya. Mas Menteri, saya baru mau meeting sama beliau sama Pak Sandiaga Uno. Ya delete aja. Enggak, maksud gue gini. Kita kan sekolah berarti kan itu ngedidik kita untuk jadinya satu. Iya, gue nggak tahu. Tapi yang gue pelajarin adalah gue itu orang yang learning by doing. Akhirnya gue sadar bahwa ilmu dulu. Memang itu di Islam berilmu sebelum beramal. Tidak ada beramal tanpa ilmu. Itu kan sampai Nabi kita ngajarin sallallahu alaihi wasallam serahkan sama ahlinya. Itu kalau memang kita nggak paham, udah serahin aja deh sama ahlinya. Lah, dulu kan saya Mowgli. Mowgli apa? Mowgli anak yang tinggal di hutan. Oh, Mowgli. Ya dia harus bergerak. Mowgli apaan sih, karakter apa? Mowgli Jungle Book. Tarzan kayak Tarzan gitu. Oh gitu. Gue lebih suka bergerak. Gue lebih nyaman gue bergerak karena lucu banget ya. Ada salah satu mentor acting gue bilang kalau misalnya lu terlalu banyak berpikir dan merasa, jangan-jangan lu kurang gerak. Kalau lu nggak bisa merasa dan berpikir, jangan-jangan lu kebanyakan gerak. Jadi harus apa? Harus seimbang gerak sama rasa lu. Oke. Nah, gua waktu itu gerak, bikin. Nah, gua kurang ilmunya. Makanya gue bilang dari awal, emang gue kurang ilmu. Makanya sekarang Danang, tenang, diam, nggak apa-apa begini, udah belajar dulu. Yang kemarin udah jadi pembelajaran juga, yang sekarang belajar beneran ya. Cari ilmunya ya, diam ya. Kalau orang mau bilang, lihat tuh Danang jadinya begitu. Oh dia makanya jadi gini kan. Loh, kalau sewot, gue cuma bisa bilang, gue punya pilihan. Apakah lu punya pilihan? Pertanyaan gue itu. Gue saking gue percaya sama yang gue pilih. Bukan ego gue ya, bukan semata-mata hawa nafsu gue. Dulu gue benar melibatkan hawa nafsu. Kali ini gue benar-benar melibatkan intuisi dan ego gue. Dengan cara apa? Dengan cara ya disaring sampai ini batasnya memang nih. Karena kalau sampai batas kan hilang maknanya tuh. Kalau gue ngelanggar batas, kayak dulu berarti. Nah ya gue gitu sekarang. Ego gue mau sampai mana nih di stretch nih? Oh ini udah terlalu parah nih. Udah terlalu parah nih, jangan nih. Ntar kejentet ototnya. Itu semua gue pelajari dari mana? Dari gerak, gue stretching. Oh ini ego, gue dulu tuh maksain ego kayak gini.
Dari gerak, karena gue emang gerak. Iya. Memang ada kalanya gerak bener sih Nang. Lo kan, iya kan. Iya. Ada kalanya kayak misalnya sesimpel lu di rumah aja lu gerak cari nafkah misalnya buat suami kan. Karena kan kita begitu dengar cerita segala macam itu bener. Barangkali mungkin rezeki lu bukan di sini tapi di sana lu kejar. Iya. Cuma kalau lu main gerak-gerak aja. Iya kan nggak jelas kan. Nah, juga. Waktu itu istilahnya gini, gue melihat tapi blur. Tapi gue yakin di sana ada cahaya. Oke. Jadi gue berusaha ke cahaya itu tapi kok nggak nyampe. Ya padahal tinggal lu duduk diem, pilih aja caranya apa. Lu bisa ngerasain cahayanya. Oh iya, kontrol dulu. Lu bisa minta orang tuntun ke cahaya lu. Lu nggak usah ke cahaya, lu nggak usah jalan, lu bikin kacamata. Banyak caranya. Gua enggak dulu. Gua pakai hawa nafsu gua sampai sekitar 6 tahun yang lalu. Gua seselin enggak. Itu proses gue jadi gue danang yang sekarang. Kalau orang mau ngata-ngatain, tuh rasain gitu, ya silakan. Orang punya mulut, gue punya kuping. Orang boleh ngomong, gue boleh budak. Sekarang gini, kalau gue nggak percaya sama gue, siapa lagi mau percaya sama gue, Der? Tapi Allah percaya sama lo. Makanya gue percaya itu. Allah aja percaya sama gue. Jadi it doesn't matter lu gak percaya sama gue. Karena gue percaya Tuhan gak pernah bikin sampah, Der. Iya. Wow. Iya gak? Iya. Walaupun orang bilang kayak lu gini, lu bukan market gue, that's it. Danang, lu bukan market gue. Ya udah. Makanya gue bilang gini. Misalnya suka ada orang DM gue, Mas Danang kok di Instagramnya gak lucu kayak di The Comment. Lu suka Danang yang di The Comment? Nonton The Comment. Selesai urusan. Lu gak protes, lu happy. Kalau lu mencari Danang The Comment di Instagram, gue gak ketemu. Kalau lu mencari Danang The Comment di rumah, gak ketemu. Danang The Comment ya buat Danang di komen. Wah, berarti lu bermain karakter dong. Semua orang bermain peran, Der. Semua orang bermain. Lu ngomong ke teman lu, ke A sama B aja udah beda. Lu ngomong sama gua, ngomong ke siapa gitu yang gak terlalu dekat, beda lu pasti. Terus kenapa itu gak bisa dilakuin di kehidupan yang lain? Kenapa kita kotak-kotakin? Kebanyakan kotak-kotakin orang. Akhirnya jalannya mentok-mentok. Maksud gue harus ada batas, tapi batasnya yang clear. Jangan terlalu kotak-kotakin lah. Jangan terlalu karena gue pernah ada di situ. Gue mengkotakkan ego gue sehingga dipenuhi hawa nafsu. Akhirnya gue bikin damage. Bahkan damage yang paling besar adalah ke gue. Gitu. Nah makanya kegagalan kemarin gue anggap bahwa ya itu. Iya. Gue sepakat sama lo yang barusan dan gue nggak tahu ya kalau gue ngomong ini kesannya gue mau klarifikasi apa gimana. Anggaplah ya terserah lah lo mau ngomong apa, barusan dibahas ya. Tapi intinya adalah gue mau coba bagian dari disclaimer. Jadi gini Nan, beberapa hari lalu kan episode gue ngundang VJ Daniel. Wow, keren banget itu orang. Wah, best. Lu tahu nggak itu rame dan yang ngehujat gue juga rame. Ngehujat lu? Oh iya. Jadi ngehujatnya adalah gue ngobrol dengan maksud agar biar gue memecahkan stigma dan fitnah terkait katanya yang berjenggot tidak atau intoleran dengan non muslim. Gue dudukin di sini. Gue ngobrol. Nah oke lah, mungkin ada beberapa poin yang terus ada beberapa poin misalnya kayak gue mengakui bahwa ya sudah oke lah itu memang ada pelanggaran apapun itulah, let's say dia juga punya kesalahan tapi mungkin menyinggung mengenai akidah seorang muslim. Kok dibiarin sih dia cerita tentang pendetanya dia? Kok dibiarin sih dia cerita tentang Tuhannya dia? Oke ya. Nah di situ gue juga bukan berarti gue nggak mengaku di situ salah, enggak, tapi iya oke lah sebagai manusia bisa jadi oke lah bisa aja gue salah. Nah tapi di sini hal yang lainnya adalah gue pengen coba dan mungkin netizen juga nggak tahu terkait another angle atau angle lain yang gue harus lakukan karena memang untuk kemaslahatan. Sebuah kemaslahatan. Dan netizen itu tuh tadi lu bilang singgung mengenai kotak-kotak kan. Gue nggak tahu mungkin nggak semua netizen. Ada yang kacamata kuda, ada yang di kotak itu. Nah maksud gue coba deh, lo bisa kasih feedback lah ke narasi gue ini adalah orang-orang tuh banyak terkotakkan tapi tanpa harus dia tuh mau mencoba melihat atau effort ke angle yang lain. Di sisi ini, kenapa di sini?
di sisi ini, kenapa di sini, oh ternyata ini apa segala macamnya. Meskipun gue juga nggak pengen memaksakan dia untuk pelajari angle lain gitu, atau mungkin lo coba nice try kayak apakah macam-macam. Tapi kenapa ya rata-rata orang tuh kayak udah asik begitu dia di kotak ini, oke, berarti lu kayak gini. Kayak tadi gue inget cerita lo tadi kan, Danang udah komen, ya gue pengen Danang udah komen. Dan gue misalnya dudukin situ, gue pengennya Derry itu begini. Padahal gue mungkin belum bisa ngasih tahu, dan nanti di offer gantian nih sekarang. Ada berita offer yang pengen gue sampaikan. Kenapa gue bisa membiarkan VJ Daniel berbicara apa yang mungkin dia yakini apa segala macam. Nah itu ada maslahat lain. Kayak lo mungkin lo di sosial media nggak lo angkat dengan Danang the Comment-nya, mungkin lo punya maslahat lain atau mungkin lo punya kebutuhan lain. Menurut lo kayak gimana nih peran-peran orang-orang yang berpikirnya pendek seperti itu? Ya balik lagi sih. Dalam proses berpikir sendiri menurut gue adalah lu harus mempertanyakan. Intinya itu kan. Nah kalau lu langsung berasumsi tanpa mempertanyakan, tanpa terbuka sama sesuatu, atau lu belagak terbuka pada lu tertutup, wah, ya itu berarti tidak berpikir. Sementara kita diajarkan bahwa kasarnya apa ya, hal-hal diciptakan sama Tuhan untuk orang-orang yang berpikir kan. Iya. Nah makanya salah satu yang gua boleh buka Instagram gua nggak bro? Boleh lah bro. Boleh ya. Coba gimana? Lo mau jelasin yang mana? Itu postingan terakhir gue itu. Ini coba ya. Puja-puji pada simbol saja. That's it. Jenggot harus gini. Lu ngerti nggak? Iya. Yang penting puja-puji sama simbol aja. Nggak harus ngelakuin. Udah puja-puji aja sama simbol. Salah satunya adalah ini gue protes bahwa si A begini berarti harus gini dong. Itu menurut lu. Iya. Masalahnya itu menurut lu. Oh enggak, itu menurut ini. Menurut iya kata berarti itu kan baru jadi informasi, belum jadi ilmu. Ilmu kan harus ada pembuktian. Relate lagi. Gue baru nggak lo posting gini. Padahal gue nggak follow lo, kok gue nggak muncul ini di feed gue ya? Karena menurut gue orang heboh sama simbol. Iya, berarti kalau gue dengan dapat gue. Kalau gue dengan begini tanpa lo harus pikirkan maslahat lain, pokoknya lo duduk sama siapa, artinya lo harus pertaruhkan. Iya, gue nggak bilang gue benar dengan membiarkan dia. Gue juga mengingkari kok dengan dia punya keyakinan seperti itu juga. Ya iya, gue tahu lo punya keyakinan seperti itu, ya sudah. Jangan-jangan dengan ngomong ke lo seperti itu, hidup mereka ngerasa lebih baik. Hidup mereka ngerasa lebih baik. Gua bener nih. Penting lagi buat orang zaman sekarang harus bener. Dengan menganggap yang lainnya pasti salah. Ya terserah mereka caranya gimana. Kalau gua nggak gitu maunya. Kalau lu gua nggak tahu. Bebas. Yang penting Derry gitu. Ya udah Derry begitu. Terus gimana? Iya. Bukan gini Nang. Gue bukan berarti gak mau dikritik sama netizen. Itu monggo. Cuma kadang gue melihat netizen gara-gara tadi pembahasan kita mengenai kotak-kotak dan nanti lo menjustifikasi perusahaannya dan kayak gimana. Oh bangkrut jangan-jangan gara-gara ini lagi nih. Nah itu kan. Nah otaknya sempit gitu loh. Gak apa-apa Der. Tapi kan bisa jadi ada angle lain yang memang lo harus. Ada loh guru gue yang gue tadi bilang di ruangan gue tuh, yang Pak Abi, Pak Subiakto, dia terpaksa harus menutup. Ada orang yang gimana ya? Ada orang yang gagal gara-gara sudah qadarullah, takdir. Tapi ada satu strategi yang guru gue harus lakukan. Dia harus menutupkan usahanya ketika lagi untung yang segede-gedenya. Ada juga pilihannya seperti itu. Tapi apakah netizen dengan yang pemikiran kotak sempit dan lain sebagainya itu menganggap bahwa kayak wah bisa jadi kan mungkin ini gara-gara ini nih kegagalnya bangkrut lagi lo disrupsi lah apa segala macam misalnya. Ya nggak apa-apa. Iya cuma pada akhirnya kualitas nggak mungkin bohong. Pak nggak mungkin ada orang yang suka 100% sama orang. Oh iya. Pak B juga pasti banyak yang nggak suka. Tapi pada akhirnya kualitasnya dia yang ngomong. Yang ngomongin gue mungkin banyak, cuma gue nggak denger. Ya nggak apa-apa. Mungkin dengan kayak gitu dia rilis.
plong gitu ya. Ya mungkin dia plong gitu. Mungkin dia ngerasa lebih baik dengan ngomongin gue, nggak apa-apa. Lu tau gak gue belajarin dia dari siapa? Dari siapa? Dari Uus. Aku tidak percaya. Uus bilang dia bacain kolom komentarnya untuk belajar jadi legowo. Coba. Oke. Itu loh maksud gue. Kita tuh bisa belajar dari mana aja loh. Karena semuanya yang bikin satu. Lah kalau kita gimana sih? Nggak ngerti gue. Iya. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Nah gue tuh makanya gue tuh juga dulu orang yang mudah menghakimi dan lain-lain. Tapi ya itu selera gue bisa salah bisa benar gitu loh. Jadi ya udah gue menghakimi ya sudah. Itu bukan selera gue. Dan mungkin orang yang menghakimi gue juga, gue bukan selera lu ya gak apa-apa. Kecuali Indomie kan selera aku ya. Pabi tuh yang bikin Pabi, tuh ya. Iya. Terus ke depannya lu kayak gimana Nang? Rencananya apakah lu akan bikin stasiun Sami-Sami 3.0? Kan tadi 2.0 tuh udah tuh. Udah Sami-Sami manajemen akhirnya. Enggak, gue lagi berusaha sama salah satu temen gue yang memang dia pinter di bidang yang gue kalau belajar tuh lama. Salah satunya bisnis. Nah gue lagi bikin sesuatu sama dia. Terus akhirnya salah satu buah dari usaha kami adalah Keluh di YouTube. Iya. Ya, jadi Instagramnya keluh.klh. Itu teman-teman silakan teman-teman kasih solusi, silakan di sana kalau mau ngeluh. Tapi jangan berharap dapat solusi. Karena yang ngasih solusi cuma kasih solusi. Ada kerennya juga Bapak Danang. Iya, jadi gue keluh itu tempat orang ngeluh. Ya terus? Ya udah, gua. Kenapa lu ngeluhin? Kan sementara kan lu bisa langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang satu-satunya yang pantas disembah. Pertanyaan gue, orang mau sabar enggak? Orang benar-benar percaya enggak sama apa yang dikasih Tuhannya? Kadang-kadang kan orang enggak sabar. Betul, guys. Nah, jadi Islam itu sabar itu, ini gue bantah di sini ya. Iya. Di Islam itu sabar itu tidak ada batasnya. Karena harus dilatih tiap hari kan? Iya, karena latihan sabar tiap hari. Iya. Menurut gue. Itu benar. Karena gue orangnya enggak sabaran. Karena gue orangnya enggak, cerita kita di awal, orangnya enggak sabar. Jadi yang harus gue latih ternyata adalah sabar. Iya. Nah, ini keluh.klh gue ngundang siapa aja yang gue kenal dulu untuk ngeluh. Contohnya gimana? Ya lu ngeluh aja, kayak tadi lu barusan nggak sengaja ngeluh sama gue kan? Oh iya bener. Nah, bisa dipotong tayangin di situ dong. Bisa. Lumayan gue dapat exposure. Karena gini, karena gue dong yang dapat exposure. karena gini, siapa sih orang yang suka dinasehatin Der? Tugas gue di sana adalah ngedengerin lu doang, sama nanya. Iya. Yeah. Dan ini adalah service gue ke orang-orang yang gue deket, karena at least itu yang bisa gue lakuin, ngedengerin lu. Oke. Dan peran lu di sini sebagai apa? Ngedengerin dan nanya. Masa lu nggak kasih solusi? Enggak, buat apa? Karena orang bawa masalah pasti bawa solusi. Masa dari dia sendiri solusinya? Jangan-jangan dia dengan muntahin masalahnya. Oh, who knows? Oh iya. Iya kan. Nah, ini mau jalan keluh episode season kedua, akan tayang 24 November nanti. Jadi silakan ditonton. Untuk teman tidur lu. Jadi kalau misalnya lu juga mau ngeluh, kemarin lucu banget. Tiba-tiba udah ada yang DM ngeluh, Bret panjang nulis. Di terakhirnya bilang, makasih ya Mas Danang, aku udah boleh nulis ini. That's it. Gue gak usah ngasih solusi, dia udah bawa solusinya sendiri. Ternyata dia harus buang sampah. Gue cuma tempat sampah. Masalah gak buat gue? Enggak. Jangan-jangan itu salah satu peran gue. Kan gue gak tahu. Apakah jadi tempat sampah itu jelek? Enggak. Kalau enggak lu buang sampah sembarangan. Ya kan? Iya, dan justru mata-mata juga bermanfaat buat orang. Nah gua bikin keluh itu kayak gitu. Nah, tapi ada layanan lain namanya Tinar Buko. Tinar Buko tuh artinya tercerahkan, bahasa Jawa, Jawa halus. Tinar Buko itu adalah podcast Spotify gue. Dimana di situ gua bukan ngasih solusi juga. Tapi di situ gue ngedengerin cerita orang bertanya, sudut pandang gue gimana? Sudut pandang gue adalah sudut pandang dia sebenarnya, tapi dari posisi yang berbeda. Bahkan gue kalau gue masukin ego gue akan ngomong, sorry ya ini ego gue nih, gue pengen gitu. Oke. Dan kadang dari ego lo itu malah membuat
satu solusi baru yang memang ternyata bisa dijalankan. Enggak, ego gue bahkan yang gue keluarin ada karena ego gue nggak pure hawa nafsu doang. Ego gue adalah what if yang keluar. Oke. Misalnya dari gue mau pakai baju merah sama merah sama abu-abu nih. Kalau biru gimana Der? Kenapa biru? Kayak gini-gini gak sih? Boleh juga. Bukan gue. Jelek Der, biru aja. Kan gitu. Oke. Tahu nih bedanya nih. Iya, ngerti gue. Tapi kalau dilihat ya, ini Uus apa mungkin konten keluh lo ini ya. Nih kalau versi gua, buat teman-teman ini udah bagus ya. Maksudnya lo tinggal oke lah, lo lapor, lo cerita, pengen dapat angle, pengen dapat masukan atau apapun itulah, lo ngerilis ke Danang. Tapi kalau versi gua abis itu udah lo minta sama Allah. Ya kan, lo mau keluhin apapun itu udah yang paling bener, yang paling ngasih solusi tuh Allah udah. Jangan kerjaannya mungkin lu cuma diem. Susah. Harus ada aksinya dong. Iya. Karena memang sebagai muslim yang kuat tuh begitu. Apapun itu lu sabar, nggak ada batasnya, lu kembalikan kepada Allah. Kan ikhtiar tawakal. Gue setuju sih karena menurut gue ya. Sabar tuh dinamis sebenarnya. Bukan diem. Pasrah tuh mungkin diem. Berserah sama menyerah menurut gue beda. Bedanya di mana? Berserah ada usahanya. Hasilnya diserahin ke Tuhan. Gimana? Yang penting gue udah ngelakuin yang terbaik. Kayak lu nanam tanaman tadi. Tumbuh atau enggak, ntar tiba-tiba badai kan ya gimana keputusannya Allah. Iya kan? Iya bener ya. Balik lagi ke ya gimana beliau. Karena beliau yang punya mau. Iya bener ya. Jadi pertama-tama berarti kan memang istilahnya, kalau istilah di gue mah hablum minallah ya. Jadi sedekat apa lu sama Allah, sedekat apa lu atau lu securhat apa lu sama Allah, mungkin waktu sholat malam lu apa segala macam, iya gak sih? Iya, balik lagi Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kadang-kadang ciptaannya yang enggak. Wah. Jadi kayaknya ada yang lebih ada bukan lebih penting, ada yang penting juga. Bahwa ya kita dengan alam, kita dengan manusia, kan? Dengan manusia lain yang belum tentu maafin loh. Maafin mungkin, ngelupain belum tentu loh. Berarti lo harus juga berbaik sangka, berbaik, jaga adab ke orang-orang. Lo iya dong. Ya menurut lo ngomong sembarangan di Instagram, abis itu klarifikasi atau lo minta maaf setelah dilaporin sama yang sakit hati, menurut lo itu oke? Enggak lagi. Berarti setelah hablum minallah, hablum minannas, duanya tuh yang kedua tuh. Iya mungkin. Ya mungkin dengan kayak gitu, ya kita bisa Agung Podomoro ya. Maksudnya? Agung Podomoro untuk harmoni. Iya kan? Harmoni. Biasanya tuh kan? Ada gedungnya. Iya kan? Harmoni kan? Iya kan? Persatuan. Iya, bareng jalannya. Oh Derry caranya gitu. Oh gue gini. Gitu. Oh gue gini. Oke, ya udah gitu. Kalau gua ternyata nggak nyaman sama cara gua, ya jangan gengsi untuk bertanya. Der, kalau kayaknya lebih nyaman ya. Yang ini yang Derry juga nggak boleh merasa tiba-tiba oh iya cara saya paling benar. Belum tentu juga. Karena kan semua harus ada yang dibalikin ke yang tadi lu bilang. Ke Allah ya. Iya betul. Berarti kalau memang ada yang nggak setuju di antara kita berdua, kita musyawarahin bisa nggak? Ya bisa lah. Itulah fungsinya manusia ya. Ya pertanyaannya adalah dalam musyawarah ada yang mau dengar apa enggak? Apa mau perang ego? Enggak sih. Buat apa ada musyawarah bro? Nah tapi kan kadang-kadang musyawarah perang ego. Semuanya pengen ngomong, gak ada yang pengen dengar. Makanya keluh mendengar. Keluh nih tugasnya mendengar. Gak mau ngasih ego, gak mau ngasih apa-apa. Cuma mau ngasih tempat buat denger. Makanya jangan-jangan yang dibutuhin adalah orang-orang yang mau ngedenger. Ya yang jelas bukan saya cuma marketing. Marketingin tentang mendengar. Not me. Konten. Iya, konten. Karena jangan-jangan yang benar-benar harus bisa bermusyawarah emang yang harus padi yang menunduk, berarti harus ada isinya. Bukan yang egonya yang tinggi. Dan lo kebayang gak kalau lagi musyawarah masing-masing misalnya ada 5 orang gitu, masing-masing ego kepalanya beda-beda tuh, nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Ya bahkan gue pribadi akhirnya menyadari bahwa gue diskusi sama keluarga gue aja, kalau gue pakai ego, wah pedot. Ini gimana
musyawarah hal lain sama orang lain gitu. Makanya yang egonya di atas turunin, di downgrade. Yang egonya di bawah dia ngejar yang atas, di upgrade. Ketemu di tengah, win-win, adil. Ya akhirnya gue sadar, gue berusaha menghilangkan keburukan gue dulu. Tapi ternyata dihilangkan juga kayaknya capek deh. Mendingan dikendaliin. Wow. Iya. Mendingan dikendaliin, mendingan dikekang. Oke. Nah kesimpulannya berarti kalau memang udah sama-sama dikendaliin apa segala macam kan adil. Artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Astaga dari. Bener dong, itulah yang namanya Pancasila. Gue gak kepikiran itu, Der. Iya. Pinter banget loh. Iya kan 1, 2, 3, 4, 5. Makanya kan gue selalu berkuar-kuar, gue cinta NKRI, gue cinta Pancasila. Pertanyaan gue adalah, buat apa? Buat apa? Buat apa lu ngomong itu? Ya karena memang buat orang percaya. Enggak juga ya? Buat biarin aja orang gak percaya kan mereka. Karena mereka cuma membertikan simbol-simbol tadi. Bukan, karena manusia emang pengen dengar apa yang mereka pengen dengar doang. People wanna hear people's story. Iya, gue juga gitu sih. Makanya kita mencoba lebih baik, Nang. Kalau sekarang posisinya salah, kita muhasabah. Gitu loh, muhasabah biar jadi lebih benar. Iya. Buat teman-teman juga tadinya misalnya yang kacamatanya kuda, coba pakai kacamata Ray-Ban. Biar kerenan dikit gitu kan. Gelap sih. Tetap gelap tapi at least stylish. Iya. Siapa tahu lu nutupin aib lo ketika lu pakai kacamata yang lebih gelap. Iya benar. Iya kan? Kayak masker misalnya kan. Buat apa? Ya kan ada yang masker jenik kan. Gue tuh termasuk masker jenik loh gue. Serius gue kalau pakai masker tiba-tiba gue ngerasa ninja, tau gak? Mata gue jadi tajam-tajam gitu. Iya. Bisa baca pikiran orang gak? Enggak. Gak bisa. Nah jadi silakan teman-temannya kasih solusi kalau mau ngobrol sama gue via Tinar Buko boleh. Wih keren nih. Via keluh boleh. Konsultasi nih. Tapi ingat nih buat teman-teman Danang nih, keluh. Ingat yang tadi seperti disinggung di awal ya. Kalau lu ngeluh, lu mintanya satu sama Allah. Iya dong. Yang tadi gak diedit itu. Iya benar. Iya kan? Edit dong. Enggak lah. Edit dong, Der. Ya terus gue ngomong gini masa mereka bingung dong. Ya mana pembahasannya gitu. Segala sesuatu yang ada misterinya itu yang bikin marketing. Karena penasaran bikin pemasaran deh. Iya dong. Iya. Kalau diumbar semua kan kurang menarik. Kalau tipis-tipis kebuka kan kayak. Iya. Apanya? Apanya? Bajunya lah. Lu udah gak pernah lagi kan? Aku masih. Masih apa, Nang? Ya masih kayak dulu. Tobat. Ngaji. Kita kasih solusi.